Shalom saudaraku, ketika kamu dihina orang, ketika kamu disakiti orang, tidak perlu mengalami kepahitan, tidak perlu merasa rendah diri. Kalau ada orang yang iri hati, cemburu kepadamu, itu artinya engkau lebih hebat dari dia. Jadi nggak usah dimasukkan hati. Nikmati saja, bersyukur, terima dirimu apa adanya. Dan jangan lupa, ketika engkau sukses, engkau berhasil, engkau dipromosikan, engkau diberkati, tetap rendah hati. Karena Tuhan itu akan meninggikan orang yang rendah hati dan akan merendahkan orang yang tinggi hati. Stay humble dan tetap rendah hati. Yesus katakan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Salam pemenang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh kekasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tahukah kita bahwa ketika Ayub mengalami masalah, persoalan yang bertubi-tubi, Ayub sebenarnya bukan sedang dalam tanda kutip dikubur oleh Tuhan karena masalah itu. Kenapa? Karena kalau dikubur berarti dia itu mati, riwayatnya tamat. Tetapi Ayub sedang mengalami apa yang namanya ditanam oleh Tuhan. Kalau sesuatu itu ditanam, maka dia kelihatannya seperti mati, membusuk, tetapi ada harapan baru. Seperti kalau kita menanam sesuatu, maka di situ benih itu akan mati, tapi benih itu tumbuh subur. Nah, Ayub mengalami apa yang namanya ditanam oleh Tuhan melalui persoalan masalah yang dia hadapi. Dan kita tahu ketika Ayub melewati itu semua di dalam kasih karunia Tuhan, maka Ayub mengalami yang namanya 2 kali lipat semua berkat, semua pertolongan Tuhan dia nikmati. Bahkan dia bisa hidup sukacita bersama dengan keluarganya. Bapak Ibu, kalau saat ini kita mengalami masalah, kita bukan sedang dikubur oleh Tuhan, tetapi kita sedang ditanam oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika waktunya Tuhan, maka kita akan menjadi hidup, menjadi kuat, menjadi orang-orang yang berkemenangan. Karena itu jangan pernah merasa putus asa, merasa kecewa ketika menghadapi masalah, persoalan, dan seolah-olah kita tidak ada harapan. Tetapi ketika kita punya masalah, ketahuilah kita sedang ditanam oleh Tuhan, sehingga pada waktunya nanti kita akan tumbuh menjadi orang yang berkemenangan. Tuhan memberkati. Semua pemain berjuang berebut bola agar bisa memasukkan bola ke dalam gawang dan terciptalah gol. Saudara, ketika engkau punya tujuan hidup, ada gol yang hendak engkau capai, maka seharusnya engkau tidak diam. Engkau harus berlari, engkau harus mengejar bola itu untuk siap ditendang dan masuk ke dalam gawang dan terciptalah gol. Mencapai tujuan tidak bisa saudara pasif, saudara harus aktif, saudara harus bekerja, saudara harus giat, saudara harus rajin, dan jangan lupa punya sasaran untuk menjebloskan bola ke dalam gawang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara boleh merencanakan segala sesuatu, keahlian saudara, IQ saudara yang hebat sekalipun, tetapi tetap andalkan Tuhan. Karena Dia adalah sumber pertolongan kita. Dan ketika engkau menetapkan mencapai goal di dalam hidupmu, Tuhan adalah coach kita. Dia adalah pelatih kita yang luar biasa. Ikuti instruksinya lewat firman Tuhan.
dan pencapaian-pencapaian spektakuler akan kau alami. Percaya saja, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Salam pemenang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh kekasih Tuhan. Dikisahkan ada seorang miliarder yang bernama Femi Otedola. Suatu ketika dia diwawancarai oleh presenter radio. Ditanyai, "Pak, apa rahasia kebahagiaan menurut Bapak?" Dan Femi menjawab, "Ada 4 tahap yang menurut saya itu membuat saya bahagia. Pada tahap yang pertama, saya berusaha untuk mengumpulkan kekayaan. Makanya saya bekerja keras supaya dengan kekayaan saya mendapatkan kebahagiaan. Tetapi di situ saya tidak mendapatkan kebahagiaan." Dan di tahap yang kedua, dia mengatakan, "Saya akan mengumpulkan bukan saja kekayaan seperti yang pertama, tetapi saya akan mengumpulkan barang-barang yang berharga, merek-merek yang terkenal, supaya dengan hal itu saya menjadi orang yang bahagia." Tetapi ketika saya mempunyai itu semua, saya tidak bahagia. Dan saya berpikir pasti tahap yang ketiga ini membuat saya bahagia. Dia menjadi orang yang memiliki saham 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Bahkan dia memiliki kapal pesiar di Afrika dan Asia. Dia berharap dengan memiliki itu semua, dia bahagia. Tapi ternyata Femi tidak bahagia. Sampai akhirnya di tahap yang keempat, dia baru sadar bahwa itulah kebahagiaan yang dia nikmati. Yaitu ketika seorang sahabatnya meminta dia untuk menyumbang 200 kursi roda buat anak-anak cacat. Dia pikir, cuma 200, ya udahlah, dikasih. Tetapi temannya bilang, "Kamu tidak cuma ngasih, tetapi kamu juga harus ke sana, memberikan langsung kepada mereka." Akhirnya Femi ke sana, ditemani sama sahabatnya, dan dia memberikan kursi roda itu kepada anak-anak cacat di sana. Dan ketika dia memberikan itu, dia merasakan ada sukacita yang keluar di dalam hidupnya, karena dia melihat wajah anak-anak itu sukacita sekali. Nah, sekali waktu ketika dia akan pulang, ada satu anak yang memegangi kakinya dia. Dan dia bilang, "Kamu mau perlu apa? Nanti saya akan membelikan." "Enggak Om, aku enggak perlu apa-apa. Aku hanya ingin melihat wajah Om sekali ini lagi. Karena nanti kalau aku ada di surga, supaya aku mengingat wajahnya Om." Hari itu Femi mengalami satu kebahagiaan yang luar biasa. Bukan karena dia memiliki banyak harta, tetapi dia bisa membagikan apa yang dia miliki kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, apa yang membuat kita bahagia? Kebahagiaan itu bukan ketika kita mengumpulkan banyak harta, tetapi ketika kita belajar berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan di sanalah kita mendapatkan kebahagiaan. Doa saya, kita semua menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita bisa berbagi kepada orang-orang yang mengasihi kita, kepada orang-orang yang tidak kenal. Seperti Tuhan sudah membagikan kasih-Nya kepada kita, mari kita juga membagikan kasih kita kepada setiap orang yang membutuhkan, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 macam badai di dalam kehidupan kita yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah badai yang mengoreksi, correcting storm. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang badai yang kita hadapi
itu merupakan koreksi dari Tuhan. Mungkin jangan-jangan kita ini salah langkah. Tuhan sentil kita. Tuhan izinkan ada badai untuk mengoreksi, mengingatkan supaya kita sadar, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Yunus mengalami badai seperti ini di dalam hidupnya. Agar Yunus kembali pada panggilan Tuhan dan mengikuti jalannya Tuhan. Badai yang kedua adalah perfecting storm. Badai yang menyempurnakan. Mungkin saudara berkata, hidup saya sudah baik, hidup saya saleh, takut akan Tuhan. Tetapi mengapa harus menghadapi badai, persoalan, masalah di dalam hidup ini? Ingat saudaraku, badai yang menyempurnakan ini juga merupakan cara Tuhan membentuk karakter kita, iman kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam Dia, agar kita next level, naik ke level yang lebih tinggi. Itu terjadi melalui badai persoalan. Jangan takut dan gentar. Apapun persoalan yang kau hadapi, Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita mampu melewati badai kehidupan. Bersama dengan Tuhan, apapun badai yang kita hadapi, kita akan hadapi bersama dan kita akan mengalami sukacita, kemenangan, kelepasan, pemulihan yang datang dari Tuhan. Salam pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, ketika Daud menerima pengurapan, maka dikatakan berkuasalah roh Tuhan atas diri Daud. Dan sejak saat itu kita melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan Daud. Bagaimana di pasal-pasal berikutnya Daud diperhadapkan dengan tantangan, yaitu ketika Raja Saul dirasuk roh jahat. Daud hanya memainkan kecapi, saudaraku. Maka dikatakan Saul mengalami kelegaan. Saul dilepaskan dari pekerjaan kuasa gelap. Masuk pasal berikutnya 1 Samuel pasal 17, saudaraku. Daud diperhadapkan dengan Goliat yang besar. Namun Daud tidak menyerah kalah. Dia hadapi Goliat dan Goliat pun ditaklukkan. Artinya apa, saudara-saudara dikasih Tuhan? Ketika Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita, Dia memenuhi kehidupan kita, Dia berkarya atas kehidupan kita. Apapun persoalan tantangan, baik masalah kehidupan, pekerjaan kuasa gelap, atau apapun masalah sebesar seperti Goliat, si raksasa itu mampu dikalahkan. Bersama dengan Tuhan kita percaya, kita melakukan perkara yang besar, dan Dia mengadakan pembelaan atas hidup kita. Terus hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Shalom, salam pemenang. Tuhan memberkati. Dalam Mazmur 121 kita membaca nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah yang disampaikan oleh umat Israel ketika mereka menuju Yerusalem atau sebaliknya dari Yerusalem. Nyanyian ini melambangkan keyakinan mereka bahwa betapapun masalah yang menggunung di hadapan mereka, mereka tidak takut karena ada Allah yang menciptakan bumi dan langit ini. Dialah yang akan menolong. Demikian pula dengan hidup kita. Ketika kita menghadapi banyak persoalan, kita harus teguh bahwa ada Allah yang menolong kita. Allah Israel. Salam pemenang.
Sahabat pemenang, besok seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita, akan memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76, sekalipun dalam situasi yang terbatas oleh karena pandemi COVID-19. Setelah dijajah 350 tahun oleh Belanda dan dilanjutkan 3,5 tahun oleh Jepang, maka pada akhirnya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dalam proklamasi oleh Bung Karno didampingi Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena itu bagian sejarah yang teramat penting bagi bangsa Indonesia. Memang mungkin apa yang dialami oleh bangsa Indonesia dari sejak kemerdekaan di tahun 1945 itu belum mencapai apa yang dicita-citakan oleh para perintis dan pejuang kemerdekaan dan juga pendiri negeri kita Indonesia, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun yang pasti, dengan kemerdekaan itu, bangsa kita bebas, tidak terikat untuk dapat membangun negeri dan bangsa Indonesia tercinta ini. Sebagai bagian dari bangsa, jangan kita hanya pandai mencela dan menuntut, namun juga kita harus ikut berjuang, berkontribusi yang terbaik bagi kejayaan bangsa kita. Tuhan menempatkan kita sebagai anak bangsa, dan karenanya setiap kita mempunyai tanggung jawab bagi bangsa dan negeri kita ini. Setidaknya dimulai dengan berdoa sebagaimana ditegaskan dalam firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita juga harus tunduk mematuhi apa yang ditetapkan oleh para pemimpin bangsa kita, sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan juga. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Roma pasal 13 ayat 1-4. Saudara sekalian, tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah berkontribusi apa yang dapat kita lakukan bagi negeri kita, membangun negeri kita di mana kita bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagai bagian tanggung jawab kita kepada negeri tercinta dan mematuhi perintah Tuhan, dan juga sekaligus menjadi kesaksian sebagai warga negara yang baik, teladan bagi sesama. Saya Eliezer Hernawan Harjo, Opa Eli, beserta dengan seluruh tim MOV Giakega mengaturkan, mengucapkan Dirgahayu NKRI yang ke-76. Salam pemenang. Shalom saudaraku, 2 Korintus 10 ayat 4 berbunyi demikian. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah
yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Hidup di dalam dunia berarti siap menghadapi peperangan. Dan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita melawan penghulu dunia, penguasa-penguasa, roh jahat. Dan jangan takut, aku sudah memberikan senjata penari, dan itu harus kita gunakan, karena peperangan yang kita hadapi bukan melawan darah dan daging. Dan perlengkapan kuasa Allah itulah yang memampukan kita mengalahkan tipu daya si iblis. Tetap semangat, jangan menyerah, bersama dengan Tuhan akan perkara-perkara yang besar. Salam Tuhan. Sobat Pemenang, tahukah kita ada dua pertanyaan dari para pendahulu yang kemudian mengubah banyak hal, mengubah dunia ini. Yang pertama dari Isaac Newton. Kalau buah apel bisa jatuh, mengapa bulan tidak? Sehingga memunculkan teori gravitasi. Yang kedua, Albert Einstein. Dia bertanya, apa yang terjadi kalau saya mengendarai sebuah kendaraan melebihi kecepatan cahaya? Sehingga memunculkan teori relativitas. Namun ada satu lagi pertanyaan yang terpenting dalam sejarah umat manusia. Adalah ketika kita mati, kita kemana? Firman Tuhan mengajarkan setiap orang yang menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia mati, dia perginya ke surga. Karena itu, Sobat Pemenang, mari kita menginjili orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Supaya ketika kelak mereka sudah tidak ada di dunia, mereka bisa berada bersama-sama dengan kita di surga mulia. Salam pemenang.